فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ayat yang ke-100 dari surat Al-An'am di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alu lillahi syuraka al-jin wa khalaqahu. Dan mereka menjadikan para jin sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jin itu i'rabnya sebagai maf'ul pertama. Kemudian syuraka itu maf'ul kedua. Mereka menjadikan para jin itu sebagai tandingan. Aisayyaru al-jin syuraka'a lillah. Itu takdirnya. Merekanya orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin itu mereka menjadikan para jin sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqahum. Al-waw haliyah. Wawnya wawul hal. Dalam keadaan Allah menciptakan mereka. Ini untuk domir humnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama kembalinya kepada waw. Mereka menjadikan, ini orang-orang musyrikin. Padahal Allah yang menciptakan mereka. Orang-orang musyrikin tersebut yang menciptakannya Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa-bisanya mereka berani-beraninya menjadikan para jin itu sebagai sesembahan? Kok bisa-bisanya mereka berani berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala padahal mereka sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini kemungkinan yang pertama. Kembalinya kepada siapa? Orang-orang musyrikin, humnya. Yang kedua, khalaqahumnya, humnya kembali kepada al-jin. Bagaimana mungkin orang-orang musyrikin itu menjadikan para jin sebagai sekutu bagi Allah padahal Allah yang menciptakan para jin tersebut? Mereka itu hamba, mereka itu makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa-bisanya dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Wala mani'a min hamlil ayah wa dhamir kepada kedua-duanya. Gak ada penghalang yang menghalangi untuk mengembalikan domir kepada kedua-duanya. Bisa jadi humnya kembali kepada orang musyrikin, bisa jadi humnya kembali kepada jin. Kadang nggak saling bertentangan, karena semuanya juga yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mau orang musyrikinnya yang mengibadahi atau jinnya yang diibadahi, semuanya juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa kembali kepada dua-duanya. Sebagaimana kaidah yang sudah ma'ruf yang sering disebutkan oleh para ulama, bahwasanya satu ayat kalau mengandung dua kemungkinan dan tidak saling bertentangan makna yang pertama dengan makna yang kedua, maka dibawa kepada kedua-duanya supaya maknanya lebih umum. Nah, wa kharaqu lahu banina wa banat, ai ikhtalaqu. Kharaqu maknanya mereka mengada-adakan. Ai ikhtalaqu lahu, mereka mengada-adakan untuk Allah Subhanahu wa taala, menciptakan yang baru, yang enggak layak sebenarnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Banin wa banat. Anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka jadikan untuk Allah itu punya anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki seperti siapa? Uzair. Mereka bilang Uzair ibnullah. Seperti Al-Masih ibnullah. Masih istri Nabi Isa itu anak laki-lakinya Allah. Uzair itu juga anak laki-lakinya siapa? Allah. Nah, wabanat dan juga anak perempuan. Ini siapa? Malaikat. Malaikat mereka jadikan sebagai apa ini? Anak-anak perempuannya
Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu adalah ikhtilaq. Ini adalah kedustaan mereka, buatan-buatan mereka itu. Allah nggak punya anak, tapi mereka bilang Allah punya anak laki-laki dan perempuan, lengkap lagi. Ada yang bilang Allah punya anak laki-laki, ada yang bilang Allah punya anak perempuan. Anak laki-lakinya siapa kata mereka? Uzair dan Isa. Anak perempuannya malaikat. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sifatkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak seperti itu. Allah nggak seperti yang mereka katakan. Allah nggak punya sekutu, baik dari kalangan jin ataupun yang lainnya. Allah nggak punya tandingan. Dan Allah nggak punya anak. Ini maknanya. Allah nggak punya tandingan dari kalangan jin. Dan Allah juga nggak punya anak. Nggak laki-laki, nggak anak perempuan. Nah, qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yukbiru ta'ala annahu ma'a ihsanihi li ibadihi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya meskipun Allah Subhanahu wa taala sudah berbuat ihsan, sudah berbuat baik kepada para hamba, wa ta'arrafahu ilaihim, dan Allah sudah mengenalkan diri kepada mereka, bi ayatihil bayinat, dengan ayat-ayatnya yang jelas, wa hujajihil wadihat, dan hujah-hujahnya yang terang, annal musyrikina bihi min Quraisy wa ghairihim ja'alu lahu syuraka. Sudah Allah kasih banyak nikmat. Kan dari beberapa ayat yang kemarin kan semua ceritanya tentang apa ini? Tentang nikmat. Yang terakhir nikmat apa? Nikmat apa yang terakhir? Nikmat tanaman. Dikeluarkan yang hijau-hijau, yang keluar darinya biji-bijian, jadi makanan pokok, keluar juga buah-buahan, anggur, kemudian zaitun, kemudian delima, ya kan? Berapa ayatnya juga sebelumnya? Ciptaan siang dan malam, matahari, bulan, bintang, segala macamnya itu. Itu semuanya kan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berapa ayat yang lalu semuanya tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian sudah begitu banyaknya Allah Subhanahu wa taala buat baik untuk mereka. Pun mereka orang-orang musyrikin itu, baik dari kalangan Quraisy maupun yang selain mereka, mereka tetap menjadikan untuk Allah itu sekutu dan tandingan. Yad'unahu wa ya'budunahu, yang didoai, yang diibadahi, minal jinni wal malaika, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan para malaikat. Alladzina hum khalqun min khalqillah, yang mana mereka itu adalah makhluk juga dari makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini beliau merajihkan bahwasanya wa khalaqahum, humnya kembali kepada yang terdekat, yaitu kembali kepada jin. Bagaimana mungkin mereka menjadikan para jin sebagai sekutu bagi Allah, padahal jin itu sendiri yang menciptakan mereka adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masa mereka menjadikan makhluk itu sebagai sesuatu yang tingkatannya sama dengan Khalik gitu. Wa alladzina hum khalqun min khalqillah laisa fihi min khasaisir rububiyyah wal uluhiyyah syai'un, yang mana mereka itu enggak punya kekhususan rububiyah dan uluhiyah sedikit pun, enggak menciptakan, enggak punya kepantasan untuk diibadahi sedikit pun. Kok bisa-bisanya dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Faja'aluha syuraka liman lahul khalq wal amr. Mereka jadikan jin dan malaikat ini sebagai sekutu bagi zat yang justru memiliki penciptaan dan perintah. Ya ini Allah Subhanahu wa taala yang nggak punya penciptaan dan perintah malah dijadikan sebagai tandingan selevel dengan yang punya perintah dan penciptaan. Wa huwal mun'im bisairi asnafin na'im wa an-ni'am, dan dia adalah zat yang memberi nikmat dengan berbagai macam jenis nikmat. Ada fi'li jami'in niqam, yang menjauhkan dari mereka segala macam musibah dan bahaya. Wa kadzalika kharaqal musyrikun ay iktafaku waftarau min tilqa'i anfusihim lillahi banina wa banat. Dan begitu juga orang-orang musyrikun itu kharaqa. Apa makna kharaqa? Ay iktafaku, mengada-adakan, iftarau, mendustakan, membuat kedustaan, min tilqa'i anfusihim, dari diri mereka sendiri, untuk Allah anak
laki-laki dan anak perempuan bi ghairi ilmin minhum, tanpa adanya ilmu sedikit pun dari mereka. Makanya kata Allah, asyahidu khalqahum. Kok berani-beraninya nyandarkan Allah punya anak laki-laki, anak perempuan? Kok beraninya bilang malaikat itu anak perempuannya Allah? Asyahidu khalqahum. Apakah mereka itu pernah nengok penciptaannya malaikat? Oh iya, ini jenis kelaminnya perempuan. Pernah mereka rupanya melihat diciptakannya jin, sehingga mereka bilang jin itu sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Waman adlamu mimman qala 'ala Allahi bila ilmin, dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ini yang kemarin kita sebutkan, bahkan ini lebih besar daripada dari dosa apa ini? Kesyirikan. Nah, dari dua sisi kemarin. Yang pertama kenapa? Nah, karena dia menjadikan dirinya selevel dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menjadi musyarri', dia yang membuat hukum. Dia bilang ini halal, ini haram, padahal nggak seperti itu hukumnya. Ini kan al-qaul 'alallahi bila ilmin. Kalau orang buat syirik, itu yang dijadikan sebagai sekutu yang lain. Dia mengibadahi apa? Dia jadikan itu sebagai sekutu bagi Allah, setingkat dengan Allah. Kalau ini yang diangkat justru siapanya? Dirinya. Nah, dia menganggap dirinya berhak untuk memvonis ini halal, ini haram. Nggak mengikuti hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, ini dampaknya menyesatkan siapa? Manusia. Beda dengan kesyirikan, ini untuk dirinya sendiri. Ini kalau berbicara di hadapan orang banyak tanpa ilmu, maka itu menyesatkan manusia. Sehingga dari sisi ini dijadikan lebih parah daripada kesyirikan. Wa antaqulu 'alallah ma la ta'lamun. Waftara alaihi, dan dia mengada-adakan atas nama Allah asna'an naqsi, kekurangan yang paling parah, alladzi yajibu tanzihullah anhu, yang mana wajib untuk mensucikan Allah darinya, yaitu apa ini? Anak dan tandingan. Walihada nazzaha nafsahu amma ftarahu alaihi musyrikun. Oleh karena itu Allah mensucikan dirinya dari berita dusta yang diada-adakan oleh orang-orang musyrikin. Apa kedustaannya di sini? Dua. Menjadikan untuk Allah apa? Mengatakan para jin itu sebagai sekutu bagi Allah, dan mengatakan Allah punya banin dan punya banat. Nah, faqala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah, Allah itu enggak seperti yang mereka bilang, dan maha tinggi Allah, enggak seperti yang mereka rendahkan. Itu maknanya. Subhana, maha suci Allah, sehingga yang mereka sandarkan kepada Allah itu adalah aib, adalah cacat, adalah kekurangan, yang mana Allah itu disucikan darinya. Subhana wa ta'ala, dan Allah juga maha tinggi, menunjukkan perbuatan mereka itu yang menjadikan jin sebagai sekutu bagi Allah, dan bahwasanya Allah punya banin, punya banat, itu adalah perendahan kepada Allah, dan Allah itu sebenarnya lebih tinggi daripada tuduhan mereka. Kalau mereka bilang jin itu para sekutu bagi Allah, dan Allah punya banin, punya banat, punya anak laki-laki, punya anak perempuan, berarti itu apa? Berarti itu kerendahan bagi Allah. Makanya Allah angkat dirinya. Nah, pertama itu aib, dan itu juga merupakan perendahan. Makanya subhana, untuk menafikan itu adalah aib bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala, bahwasanya yang mereka tuduhkan itu adalah merendahkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lebih layak untuk ditinggikan daripada itu semua. Fa innahu ta'ala al-mausuf bikulli kamal, karena dia adalah zat yang disifati dengan segala kesempurnaan. Al-munazza' an kulli naqsin wa afatin wa aibin, yang disucikan dari segala macam kekurangan dan juga cacat. Nah, faedah yang bisa kita simpulkan ya, Evan, dari ayat yang ke-100 ini. Ini sepertinya dari awal sampai akhir semuanya akan bercerita tentang tauhid ya. Makanya kemarin ini tidak diragukan lagi bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah. Karena konteksnya semuanya dari awal kemarin semuanya masih bercerita tentang tauhid sampai ayat yang ke-100 ini bahkan. Ar-raddu 'alal musyrikin fi ja'lihim al-jin syuraka alillah. Ar-raddu 'alal musyrikin fi ja'lihimul jin syuraka alillah. Bantahan kepada orang-orang musyrikin yang menjadikan jin
sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, isbat wujudil jin, penetapan adanya jin. Ini diajarkan pada anak-anak ya, Pak. Akidah seperti ini. Isbat wujudil jin. Supaya mengganti konotasi hantu. Ini harus diyakinkan kepada anak-anak. Ini udah mulai banyak sekarang kita lihat. Anak-anak kita itu takut hantu, ada yang namanya hantu, ada yang melihat hantu. Berbagai macam cerita itu ya. Dan itu tertanam sejak kecil. Ini kita saksikan banyak anak perempuan, kadang anak laki-laki. Cerita tentang apa ini? Tentang hantu. Nah, lah supaya mereka itu gampang untuk menghilangkan konotasi hantu itu, diksi tentang hantu itu ganti dengan apa ini? Dengan yang syar'i, bahwa memang betul ada apa? Jin. Dan mereka punya kemampuan untuk mengubah bentuk mereka dalam rangka untuk menakut-nakuti manusia, bisa. Nah, dan itu dengan izin dari siapa? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan mereka kekuatan untuk seperti itu juga Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga makhluk sama seperti kita. Itu ditanamkan kepada anak-anak kecil kita ya, Pak. Apalagi yang sudah kenal hantu. Nah, beda dengan yang belum kenal hantu. Mungkin faedah kayak gini gampang ketika dia melihat sesuatu atau yang lainnya, gampang saja kita bilang itu jin. Ya sudah, selesai. Ya, jin itu makhluk sama seperti kita, nggak ada tumbuh ketakutan dan yang semisalnya. Tapi ini sudah mereka mengenal istilah jin, terus mengenal istilah hantu, kemudian tambah lagi dirasuki oleh rasa apa ini? Rasa takut. Bahkan mungkin yang besar-besar. Nah, karena dari dulunya sudah biasa nonton film apa? Film hantu, sekarang pun bayang-bayangan pun dikira apa ini? Hantu. Takut duluan. Nah, itu bukan berarti nggak ada yang gitu-gitu ya. Ada, cuman itu adalah apa ini? Adalah jin. Nah, makanya Allah katakan wa khalaqahum. Ya masa takut sama yang sama-sama apa ini? Sama-sama makhluk. Nah, faedah yang berikutnya, kadzibul musyrikin wa iftira'uhum 'ala Allah fi nisbatil banin wal banat lillahi bila ilmin. Kedustaan orang-orang musyrikin yang menyandarkan kepada Allah anak laki-laki dan anak perempuan. Kedustaan orang-orang musyrikin, kadzibul musyrikin wa iftira'uhum 'ala Allah fi nisbatil banin wal banat lahu bi ghairi ilmin. Kedustaan orang musyrikin atas nama Allah dengan menyandarkan kepada Allah anak laki-laki dan anak perempuan tanpa ilmu. Asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum. Apakah mereka menyaksikan penciptaannya malaikat sehingga mereka katakan malaikat itu adalah anak perempuannya Allah dan akan ditulis persaksian mereka itu nanti. Wallahu taala alam bisawab. Sehingga intinya di sini sebenarnya sama seperti yang sebelumnya, tambahkan lagi satu lagi ya, biar kita nggak pernah lepas dari yang namanya tauhid ini ya, alladzi lahu rububiyah, lahu uluhiyah. Zat yang berhak, zat yang memiliki rububiyah, maka dia yang berhak mendapatkan uluhiyah. Man lahu rububiyah, falahu uluhiyah. Zat yang punya rububiyah, maka dia yang pantas mendapatkan uluhiyah. Makanya Allah ketika membantah orang musyrikin yang menjadikan jin sebagai sekutu bagi Allah, Allah bantah dengan satu kalimat saja, satu jumlah. Wa khalaqahum. Ini kan menyatakan ketidakpantasan para jin dijadikan sebagai apa? Sekutu karena mereka nggak punya apa? Rububiyah. Maka mereka nggak pantas mendapatkan apa? Uluhiyah. Paham ya? Karena mereka nggak bisa menciptakan, bahkan mereka yang diciptakan, makanya mereka nggak pantas untuk diibadahi. Nggak pantas mendapatkan uluhiyah. Kenapa? Karena mereka nggak punya rububiyah. Nggak punya penciptaan, nggak bisa mencipta. Bahkan mereka yang dicipta, maka mereka juga nggak pantas dapat uluhiyah, yaitu dapat peribadatan. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun ayat yang ke-101, ini insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.